Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Galeaci. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini saya sedang bersepeda. Ini saya latihan MAF training ya. Saya sudah 2 tahun lebih itu latihan MAF training. Jadi MAF training itu latihan yang saya anggap paling cocok ya. Karena dulu saya pernah latihan itu high intensity interval training sama steady state training, itu efeknya kurang bagus menurut saya. Jadi yang saya cari itu adalah kecepatan bersepeda saya meningkat tapi dengan denyut jantung yang rendah. Nah, dengan MAF training ini itu bisa dicapai ya. Walaupun ya memang saya dulu pernah bilang kalau MAF training ini kita benar-benar dilatih untuk sabar, dan sabar. nggak cuma sabar latihannya yang lama, tapi juga beberapa hambatan di jalan ya. Salah satunya adalah kadang emosi ya ketika lihat pengendara lain, wow, atau kita kaget gitu tiba-tiba mau nabrak apa gitu ya, denyut jantung otomatis naik. Itu yang bikin memang harus benar-benar sabar, dan kadang kalau naiknya terlalu tinggi ya itu bisa menyebabkan tertunda. Nah, setelah 2 tahun setengah ini saya melakukan MAF training, dampaknya itu sangat terasa ya. Kalau dulu itu denyut jantung saya maksimal ketika bersepeda itu bisa sampai 170-an sampai 180 kali per menit. Itu sangat tinggi. Dan kecepatan rata-rata berapa coba? 23 km per jam. Sekarang kecepatan rata-rata pakai sepeda yang lebih berat, beratnya itu selisih 4 kg lebih, terus durasi bersepedanya dan rutenya juga lebih panjang, kemudian jalannya rolling naik turun. Dengan sekarang itu kecepatan rata-rata bisa sampai 23 sampai 25 km per jam. Mantap bukan? Jadi MAF training ini latihan yang bener-bener cocok banget buat saya. Latihan MAF training itu fokusnya kita ada di heart rate atau denyut jantung ya, bukan di pace atau kecepatan. Jadi nggak peduli kecepatan kalian waktu latihan itu berapa, kemudian pace per kilometernya itu berapa menit, itu nggak dipeduliin. Dengan MAF training itu fokus kalian adalah di heart rate atau denyut jantung kalian. Perhitungan denyut jantung MAF heart rate itu adalah 180 dikurangi usia kalian, dan itu adalah MAF heart rate kalian. Contohnya saya itu adalah usia 30 tahun, maka MAF heart rate saya adalah 180 dikurangi 30, yaitu 150 kali per menit. Dan dengan MAF heart rate 150 kali per menit, itu artinya saya harus bersepeda di range MAF heart rate segitu, nggak boleh lebih. Jadi antara 140 sampai 150 atau 135 sampai 150. Dan semakin kalian sering latihannya, semakin rutin, semakin meningkat durasinya, maka improvementnya akan semakin cepat dan semakin tinggi. Walaupun paling cepat untuk hasil yang bisa dilihat ketika kalian sebelumnya udah rutin goes, itu paling nggak butuh waktu 3 bulan sampai 5 bulan atau bahkan perlu 6 bulan. Tapi beberapa kasus memang kalau kalian cocok itu udah kelihatan di sekitar 1,5 bulan dari latihan kalian dimulai. Jika kalian cocok, maka akan ada peningkatan dari kecepatan, ataupun nanti denyut jantung kalian akan semakin turun. Untuk tutorial mengenai MAF training ini, nanti kalian bisa tonton video lengkapnya. Saya sudah bahas detailnya dari persiapan sampai tentang evaluasinya. Dulu saya lewat rute ini dengan sepeda hybrid saya yang bobotnya itu 11,8 kg ya, dan bannya yang lebih kecil yaitu 700 x 28 C. Kalau dibandingin sama sepeda gravel ini, beratnya itu 16 kg lebih, kemudian ban yang dipakai adalah 700 x 45 C. Jelas sepeda ini lebih berat. Makanya dulu kecepatan rata-rata 23 km per jam dengan denyut jantung 170 kali per menit itu, aduh, capek banget.
Nah, kalau sekarang dengan sepeda yang jauh lebih berat, kemudian rolling resistennya juga lebih besar, kecepatan rata-rata 23 km per jam itu alah, gampang. Dan ini tuh harus rutin ya, walaupun nanti sesekali kalian bisa lah naik sampai ke maksimum heart rate kalian, yaitu kalau saya itu 190 kali per menit. Itu bisa sekali-kali, cuman nanti harus kembali lagi ke MAF training. Intinya itu adalah harus konsisten ya MAF training itu. Nggak bisa nanti kalian baru 1 bulan off, ganti training, terus balik ke MAF training lagi. Wah, itu nanti kacau jelas. Lalu keuntungan apa yang saya dapatkan setelah MAF training selama 2,5 tahun lebih? Yang saya dapatkan itu, yang pertama itu adalah kebugaran saya itu sekarang meningkat. Jadi saya nggak gampang capek, terutama ketika bekerja lalu harus jalan kaki jauh. Anjir, berisik. Harus jalan kaki jauh, kemudian juga harus lari-lari kecil. Pokoknya melakukan aktivitas fisik itu sekarang nggak capek ya, nggak kayak dulu yang baru jalan kaki aja udah keringat dingin ya. Terus selain itu adalah denyut jantung istirahat saya atau resting heart rate saya itu bisa turun. Dan kalau dulu itu di 60-an kali per menit, sekarang itu di 50-an kali per menit. Jadi turunnya lumayan ya, banyak sih. Karena menurunkan resting heart rate 5 BPM aja itu sulit banget perjuangannya. Setelah itu juga untuk berat badan saya stabil, walaupun nggak turun, karena memang kalau pertama dulu nyoba MAF training ya turun, tapi sekarang ya stabil di 87, 88. Mengingat makan saya itu juga banyak banget, kadang Indomie goreng jumbo 2 bungkus. Habis itu masih minum jus tambah gula. Ya, gaya hidup yang kurang sehat lah. Dengan MAF training juga sekarang saya bisa bersepeda jarak jauh dengan durasi yang lama. Terakhir itu saya bersepeda dengan sepeda gravel yang berat ini di jalan yang rolling, elevation gain sampai 1000 meter lebih, dan jaraknya itu 120 km. Wah, itu capek banget ya. Tapi setelah MAF training ya tetap aja capek, walaupun nanti restingnya lebih cepat. Saya istirahat 1 hari, hari berikutnya masih bisa bersepeda jarak puluhan kilometer lagi. Lalu apakah pemula itu cocok untuk latihan MAF training? Ya justru itu, malah pemula itu sangat cocok untuk latihan MAF training. Tapi caranya itu memang berbeda. Rumusnya itu untuk melakukan MAF training pada pemula yaitu adalah 180 dikurangi usia dikurangi 10. Nah itu, jadi kalau misalkan usia kalian 30, maka 150 dikurangi 10 yaitu adalah wanjir, yaitu adalah 140 kali per menit. Dengan denyut jantung tersebut kalian latihan paling enggak sekitar 2 bulan, atau paling singkat itu 1,5 bulan atau 6 minggu ya. Nah, kalau kalian sudah merasakan ringan, maka nanti kalian bisa meningkatkan sampai MAF heart rate kalian, yaitu 150 kali per menit. Ini dengan catatan kalau usia kalian 30 tahun ya. Nanti bisa disesuaikan dengan usia kalian sendiri. Lalu ada nggak sih alternatif lain selain MAF training untuk kita latihan bersepeda? Ya ada. Latihannya itu kalian bisa menggunakan latihan metode zone 2 training atau latihan zona 2. Kemudian latihan steady state training, atau bisa yang aktivitas tinggi itu high intensity interval training, HIIT ya, ataupun dengan metode pyramidal training. Banyak sebenarnya kalau mau dibahas ya, cuman waktunya ya kita bahas lain kali aja. Tapi untuk kalian yang menginginkan denyut jantung rendah tapi kecepatan cukup tinggi, kalian bisa latihan MAF training ini. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menambah informasi kalian. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Salam sehat, salam guys, tetap semangat.